Desa Karangjati selama ini dikenal tenang. Penduduknya ramah, sawah menghijau, dan suara jangkrik menjadi musik malam yang menenangkan. Tapi sejak awal bulan Suro, suasana desa berubah. Angin malam terasa dingin menusuk dan suara tawa lirih sering terdengar dari arah barat desa. Tepatnya dari pohon randu tua yang berdiri menjulang di pinggir kebun milik Pak Wiryo. Awalnya, warga mengira itu hanya suara burung hantu atau angin lewat celah daun. Namun, suara itu semakin sering terdengar, selalu sekitar pukul 2 dini hari. Bukan hanya tawa, kadang terdengar isak tangis, lalu suara langkah kaki, seolah ada yang mengelilingi rumah penduduk. Pak Wiryo adalah orang pertama yang menyaksikannya. Suatu malam, ia terbangun karena ayam-ayamnya ribut tak biasa. Saat membuka jendela, matanya menangkap sosok wanita berbaju putih berdiri di bawah pohon randu. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia tak bergerak, hanya berdiri dan tertawa pelan. Awalnya kupikir anak muda iseng, kata Pak Wiryo saat rapat warga. Tapi setelah aku sorot dengan senter, dia hilang. Tapi tawa itu masih terdengar, padahal aku sendiri di situ. Warga mulai resah. Anak-anak dilarang keluar malam. Beberapa orang yang nekat lewat dekat pohon randu mengaku mencium bau anyir dan bunga melati. Bahkan Bu Tarti penjual jamu mendadak pingsan saat melewati sana menjelang subuh. Setelah sadar, ia hanya berkata lirih. Dia menatapku, matanya merah. Tokoh masyarakat akhirnya memutuskan memanggil dukun tua, Mbah Karto yang pernah menyingkirkan makhluk halus dari desa tetangga. Saat mendengar cerita warga, Mbah Karto hanya mengangguk pelan. Pohon randu itu bukan pohon biasa. Sudah lama ku tahu itu tempat bersemayamnya arwah perempuan yang mati bunuh diri puluhan tahun lalu. Tapi seharusnya dia tidak mengganggu, kecuali ada yang membangunkannya. Semua mata memandang penuh tanya. Ada seseorang yang membuka luka lama, dan arwah itu kini marah. Malam itu, setelah Mbah Karto mengucapkan kata-kata penuh teka-teki, suasana rapat warga berubah tegang. Tak ada yang bicara. Hanya desir angin malam yang masuk lewat celah jendela balai desa, membawa bau tanah dan samar-samar bau bunga melati. Pak Lurah akhirnya angkat suara. Siapa yang dimaksud Mbah Karto? Apa maksudnya ada yang membuka luka lama? Mbah Karto menatap semua orang satu persatu, lalu menarik napas panjang. Dulu, sebelum desa ini seramai sekarang, di tanah dekat pohon randu itu, ada sebuah rumah kecil. Ditinggali seorang janda muda bernama Ranti. Wajahnya cantik, tapi nasibnya malang. Suaminya mati saat mencari kayu di hutan. Orang-orang bilang Ranti menyimpan dendam. Ada yang mengatakan ia dibunuh karena dituduh sebagai pengganggu rumah tangga orang. Beberapa warga mulai saling melirik. Setelah kematiannya yang misterius, Ranti tak pernah dimakamkan secara layak. Jenazahnya ditemukan tergantung di pohon randu. Sejak itu, arwahnya bersemayam di sana. Tenang, selama tak ada yang mengusiknya. Mbah Karto lalu mengeluarkan sebuah kantong kain dari tasnya. Ia membuka simpulnya, mengeluarkan segenggam tanah hitam dan sehelai kain putih kumal. Ini aku temukan di akar pohon randu siang tadi. Ada yang menanamnya baru-baru ini. Ini bukan perbuatan sembarangan. Ini pemanggilan. Tiba-tiba, dari pojok ruangan terdengar suara kursi tergeser. Semua menoleh. Seorang pemuda berdiri gemetar.
Rian, anak Pak Jumadi. "A- aku aku cuma iseng, Bah. Kemarin malam aku dan teman-teman main jelangkung dekat pohon randu. Cuma buat konten. Gak tahu kalau itu bakal..." "Astagfirullah," seru Butarti menutup mulutnya. Wajah Mbah Karto mengeras. "Anak muda, kau telah membangunkan dendam lama. Dia tak akan tenang selama darah dibayar dengan darah." Malam itu, semua warga pulang dengan rasa was-was. Tapi kekacauan belum berhenti. Keesokan harinya, kabar duka datang. Tony, salah satu teman Rian yang ikut bermain jelangkung, ditemukan tewas tergantung di lumbung belakang rumahnya. Wajahnya pucat dan bibirnya menganga seolah berteriak ketakutan. Dan anehnya, dari mulutnya tercium bau melati. Desa Karangjati berubah. Sejak kematian Tony, suasana menjadi mencekam. Matahari pun terasa enggan bersinar terang. Langit sering mendung dan angin berhembus aneh dari arah barat, seolah membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka. Warga tak lagi berani keluar setelah maghrib. Anak-anak tidur di kamar orang tua mereka. Rumah-rumah menyalakan dupa dan menggantungkan bunga 7 rupa di depan pintu. Tapi semua itu tak mampu meredam ketakutan karena malam itu dia kembali datang. Sekitar pukul 2 dini hari, suara tangisan kembali terdengar dari arah pohon randu. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Warga yang tinggal paling ujung dekat kebun Pak Wiryo mengaku mendengar suara langkah dan denting tawa yang menyayat. Sementara itu, Rian semakin memburuk. Ia tidak mau bicara, menatap kosong ke langit-langit rumah dan kadang berteriak, Jangan seret aku gak ikut, dia yang nyuruh aku." Ibunya sampai menangis setiap malam. Ayahnya, Pak Jumadi, akhirnya memanggil Mbah Karto lagi untuk datang ke rumah mereka. Mbah Karto datang dengan wajah tegang. Ia langsung meminta keluarga mengosongkan kamar Rian dan menaburkan garam kasar di setiap sudutnya. Di tengah ruangan, ia menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Saat ritual mulai, Rian tiba-tiba meronta. Mulutnya menyeringai. Lalu terdengar suara, bukan suaranya, tapi suara perempuan, serak dan penuh dendam. "Kalian telah memanggilku. Kini aku tak akan pergi sebelum dia membayar semua dosa." Tubuh Rian membentur lantai keras. Mbah Karto membaca mantra. Keringat membasahi tubuhnya. Saat asap dupa semakin pekat, sosok bayangan putih mulai terlihat di sudut ruangan. Wajahnya rusak, matanya merah, dan darah menetes dari rambutnya. "Itu dia," lirih Mbah Karto. Itu Ranti." Tiba-tiba lampu padam, semua gelap. Teriakan pecah dari rumah Rian. Warga berlari ke sana membawa obor. Tapi saat mereka tiba, rumah itu sudah penuh darah. Rian hilang. Jendela kamarnya terbuka dan di kusen kayu terukir tulisan samar, "Giliranmu." Warga hanya berdiri terpaku di depan rumah Rian. Obor yang mereka bawa bergetar di tangan, seolah nyala apinya pun ikut ketakutan. Bau anyir darah bercampur asap dupa masih menusuk hidung. Mbah Karto terduduk lemas di lantai. Wajahnya pucat pasih. Tangannya berlumur darah, entah milik siapa. Dia sudah menembus batas, gumamnya pelan. Sekarang bukan hanya dendam, tapi dia mencari pengganti. Pak Jumadi mencoba memanggil nama anaknya, tapi suaranya pecah, tertelan oleh sunyi. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar, dan sesekali
Desir angin dari arah barat membawa aroma bunga melati busuk. Beberapa warga memberanikan diri memeriksa luar rumah. Jejak kaki basah darah tampak menuju arah pohon randu. Namun anehnya, jejak itu tidak hanya berupa kaki manusia, melainkan juga jejak telapak tangan. Seperti seseorang merangkak atau diseret. "Jangan diikuti," peringatan Mbah Karto terdengar serak. Siapapun yang menjejakkan kaki ke bawah pohon randu malam ini tidak akan kembali sebagai dirinya sendiri. Namun malam itu, suara yang lebih mengerikan datang. Dari arah randu terdengar ratusan bisikan, seolah banyak mulut berkomat-kamit di dalam gelap. Lalu, tawa perempuan itu lagi. Kali ini disusul suara anak kecil menangis. Tanpa peringatan, salah satu warga, Sukir, berteriak histeris. Matanya membelalak dan ia menunjuk ke kegelapan. Itu Rian, dia di sana. Tapi kepalanya terbalik." Mbah Karto menunduk dalam. Suaranya bergetar ketika ia mulai bercerita di hadapan warga yang gemetar. "Kalian pikir kematian Tony itu kecelakaan? Tidak. Itu hutang yang ditagih dari masa lalu," katanya sambil menatap tajam ke arah Pak Jumadi. Semua terdiam. Pak Jumadi menelan ludah. "Apa maksudmu, Mbah?" Mbah Karto menarik napas berat. "Dulu, sebelum Tony menikah, ia dekat dengan seorang gadis, Ranti, anak yatim piatu yang tinggal di tepi hutan. Mereka saling mencintai. Tapi Tony, dia pengkhianat. Ketika Ranti mengandung, Tony menyangkal. Dia bilang itu bukan anaknya. Warga yang diprovokasi Tony menuduh Ranti melakukan hubungan terlarang dengan makhluk gaib. Wajah-wajah warga mulai tegang. Sebagian menutup mulut, tak percaya. Ranti dipermalukan, diusir dari desa. Dan malam itu, di bawah pohon randu, dia gantung diri. Perutnya masih mengandung anak Tony. Suara Mbah Karto semakin pelan, tapi menusuk hati. Tapi, yang kalian tak tahu, malam sebelum ia mati, Ranti memanggil sesuatu. Ia mengikat dirinya dengan perjanjian agar kelak ia bisa kembali menuntut balas. Darahnya jatuh ke akar pohon randu. Dan sejak itu, pohon itu menjadi pintu antara dunia kita dan dunianya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, daun-daun kering berterbangan, dan dari arah pohon randu terdengar suara berbisik. "Tony sudah kubawa, sekarang darahnya harus lunas." Pandangan warga beralih ke Pak Jumadi, ayah Rian yang kini terlihat pucat seperti mayat. Mbah Karto menatapnya tajam. "Kau tahu, Jumadi, siapa yang melaporkan Ranti dulu ke warga? Siapa yang membuatnya diusir?" Pak Jumadi terisak. Aku hanya ikut perintah Tony." Namun sebelum kata-katanya habis, jeritan panjang terdengar dari kebun belakang. Dan ketika semua menoleh, mereka melihat Rian berdiri tegak di pagar bambu dengan mata merah menyala memegang kepala manusia, kepala Tony. Jeritan Rian menggema ke seluruh penjuru desa. Warga terpaku. Sebagian sudah menutup mata, tak sanggup melihat kepala Tony yang berlumuran darah itu. Obor-obor mulai meredup tertiup angin,
membuat cahaya semakin samar. Tiba-tiba dari arah pohon randu terdengar suara kekeke yang panjang, melengking, dan memecah keheningan malam. Semua orang membeku. Suara itu semakin dekat, semakin jelas, hingga akhirnya dari balik kabut tipis muncullah sosok perempuan bergaun putih robek-robek. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kakinya tak menapak tanah. Ia melayang perlahan, namun setiap gerakannya membuat hawa dingin menusuk tulang. Bau anyir bercampur melati busuk menyeruak, membuat beberapa warga langsung muntah. Ketika rambutnya tersibak oleh angin, terlihat wajahnya rusak parah. Mata merah membara, bibir robek hingga ke telinga, dan lidah panjang menjulur. Darah masih menetes dari ujung rambutnya. Itu Ranti. Ia tertawa, suara tawa itu memekakkan telinga. Bercampur tangisan bayi yang entah dari mana asalnya. Kalian semua akan merasakan apa yang kurasakan. Tiba-tiba lampu-lampu rumah di desa padam serentak. Satu persatu warga menjerit melihat bayangan Ranti muncul di belakang mereka. Tangan-tangannya yang pucat dan penuh darah meraih leher siapa saja yang tak sempat lari. Malam itu, desa Karangjati menjadi seperti desa mati. Pintu-pintu rumah terbuka lebar. Dupa masih mengepul, tapi tak ada lagi suara manusia. Hanya suara tawa kuntilanak yang menggema di antara pohon randu. Dan sejak malam itu, tak ada yang berani melewati desa Karangjati setelah matahari terbenam.